Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita masih ada di hadapan Tuhan, dan kita datang hari ini untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersyukur bersama-sama. Kita bersyukur, berdoa secara pribadi sebelum kita memulai ibadah kita. Mazmur Daud. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Marilah kita menyatakan penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita menyanyikan pujian pertolongan-Mu. Kita tahu hanya Tuhanlah perlindungan kita dan pertolongan kita. Hanya Engkaulah sumber pertolongan kami dan perlindungan kami, ya Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau menyertai setiap hati yang menyembah pada hari ini, setiap hati yang melihat dan mendengar. Engkau menuntun ibadah kami dari awal hingga berakhir. Demikian juga untuk setiap jemaat
dan setiap pelayan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan pemenuhan kami. Kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hanya Allah saja perlindungan dan pertolongan kita. Marilah kita menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan dalam satu kasih dan satu iman. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Eratkanlah tali kasih antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Hati kami memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Eratkanlah tali kasih antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita akan membaca secara bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kita mencari kasih sejati?
badai menderu, kita tahu hanya Tuhan yang mampu memulihkan segala sesuatu. Dan kita tahu kita butuh sentuhan tangan Tuhan. Biarlah kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nyatakan penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami menyadari hari-hari kehidupan kami penuh tantangan, sehingga terkadang dalam menghadapi tantangan kami mengalami kelemahan, sehingga terkadang kami merasa kalah, merasa lemah Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang bersekutu bersama, bersehati, bersatu untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan seorang diri kami tidak akan sanggup, tetapi bersama saudara-saudara seiman, bersama Tuhan kami akan disanggupkan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama kiranya boleh memberikan kami kekuatan baru di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di minggu yang kedua di bulan Agustus. Bulan Agustus merupakan bulan yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia, di mana 76 tahun yang lalu para pendahulu, pendiri bangsa, para proklamator, pejuang, pahlawan bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan yang berat, tantangan yang sangat berat. Mereka berkorban harta benda bahkan nyawa, bersatu bersehati untuk kemudian menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Gereja Kemah Injil Indonesia juga di bulan Agustus menjadikan bulan Agustus sebagai bulan misi. Sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa kita ada karena misi Allah, dan kita ada untuk menjalankan misi Allah tersebut. Baik jemaat Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayat 45 yang sudah kita baca mengingatkan kita pentingnya persatuan dan kesatuan untuk bertumbuh. Jadi sekali lagi tema kita adalah gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Nabi saudara, apa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk pertumbuhan? Apakah memang penting kesatuan dan persatuan untuk bertumbuh? Nah, mari kita lihat beberapa ayat ya. Dua hal yang saya dapati
tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk bertumbuh di dalam bagian ini. Yang pertama, di dalam Pengkhotbah pasal 4. Pengkhotbah pasal 4 dari ayat 9 hingga ayat 12. Ya, kita baca bersama, demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi ternyata dua lebih baik daripada seorang diri, karena yang dua itu menerima upah yang lebih baik. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi Bapak Saudara, ternyata kalau berdua ada persatuan, ada kesatuan, itu orang bisa saling menolong, membantu. Ayat 11. Kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ternyata berdua itu kesatuan bisa memberikan kehangatan. Ya, tentu saja bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi juga secara mental rohani. Ya. Oke, yang ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ternyata sekali lagi di dalam persatuan dan kesatuan itu lebih kuat untuk bertahan dan tidak mudah diputuskan. Nah, untuk itu saya mendapatkan kesimpulan untuk Pengkhotbah pasal 4 ini, ayat 9-12. Pentingnya persatuan dan kesatuan untuk bertumbuh, yaitu mereka akan menerima upah yang lebih baik, ada yang menolong, ada kehangatan, dan tidak mudah diputuskan, tidak mudah dikalahkan. Jadi penting Bapak Saudara. Makanya orang kalau bicara tentang kesatuan seringkali mengambil filosofi sapu, ya, sapu lidi. Oke. Sapu lidi, ya. Sapu lidi itu kalau hanya satu lidi itu nggak akan kuat. Tetapi ketika dipersatukan dari beberapa sapu, itu akan mampu menyapu, membersihkan kotoran. Ya, kita juga sering mendengar beberapa statement, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Benar. Kalau kita bersatu, kita pasti akan dikuatkan. Ya. Dan ingat, kesatuan dan persatuan hanya bisa terjadi di antara beberapa orang. Tapi ingat juga, pribadi kita juga memerlukan kesatuan. Ya, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13-14, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini terdiri dari beberapa anggota. Ada mata, telinga, kaki, tangan, kepala, ya, yang masing-masing memiliki fungsi tetapi terikat, tersusun rapi di dalam satu kesatuan. Ada otak kemudian yang memerintahkan, memberikan perintah untuk bereaksi ini dan itu. Ya. Kalau masing-masing anggota tubuh tidak terikat, tidak bersatu, wah, itu ngeri sekali. Kita pasti tidak akan tenang. Boleh bayangkan, ya kayak gini, kita duduk tapi kakinya gerak-gerak, tendang-tendang sana gitu ya, tanpa terkendali. Mau ikutnya sendiri, tangan gitu, mata ya jelalatan kemana-mana, ya tanpa terkendali. Mulut ngomong aja tanpa terkendali. Akibatnya apa? Itu pasti kekacauan. Jadi makanya sekali lagi, kesatuan itu sangat penting. Yang kedua, pentingnya kesatuan saya dapati dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19. Firman Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus bilang, jika ada 2 orang yang sepakat. Sepakat artinya apa? Bersatu, bersehati, ya, ada di dalam satu kesatuan. Ketika mereka meminta sesuatu kepada Bapa di sorga, maka permintaan mereka itu akan
kabulkan. Itu janji Tuhan, ya. Nah, untuk itu kesimpulannya dua bagian ini, pentingnya persatuan dan kesatuan untuk bertemu, yaitu yang pertama apa? Menerima upah yang lebih baik. Ada yang menolong, ada kehangatan, dan tidak mudah diputuskan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mau menerima upah yang lebih baik, mari bekerja sama, hidup di dalam kesatuan. Ya. Kalau kita mau terus dikuatkan, ada kehangatan, mari kita bersatu. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ya seolah-olah kita dipisahkan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita. Tapi dengan teknologi yang ada, kita bersyukur. Walaupun kita berjauhan, tapi kita bisa dipersatukan melalui media yang ada. Tapi saudara, kesatuan itu bukan hanya berbicara tentang kebersamaan secara fisik, ya, tetapi juga berbicara tentang kesehatian hati. Ada orang yang kumpul sama-sama, tetapi tidak bersatu. Masing-masing sibuk dengan kesibukannya, masing-masing berjuang untuk memuaskan keinginannya sendiri. Ya, itu enggak baik. Ya, oke, baik. Nah, sekarang kita kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan ayat 45. Firman Tuhan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, luar biasa sekali, ya. Firman Tuhan bilang apa? Mereka semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, ini luar biasa banget, ya. Ketika mereka menjadi percaya, mereka tetap hidup di dalam kesatuan, mereka bersatu, dan segala yang mereka miliki, kepunyaan mereka, itu mereka nggak anggap itu punya mereka sendiri, tapi punya bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu apa? Membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, hebat ya. Ada enggak di antara kita yang kemudian merasa segala kepunyaannya itu kepunyaan bersama? Ada enggak? Ya, artinya ketika orang ambil punya kita, ya udah, kan punya bersama gitu ya. Wah, itu luar biasa banget, ya. Tapi jangan disalahartikan, karena ayat ini ada satu kumpulan yang kemudian menyalahartikan. Semua karena milik bersama, kepunyaan bersama, bahkan istri juga dikatakan milik bersama. Itu ajaran dari Children of God, ya. Mereka menyebut anak-anak Tuhan. Kita satu keluarga, milikku adalah milikmu. Jadi semuanya tanpa batas. Oh, itu keliru. Itu keliru, ya. Oke. Mari kita lihat bersama. Bagaimana orang-orang percaya ini tetap bersatu, dan bagaimana bisa mereka menganggap kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan mereka rela menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai kebutuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini terjadi, ya? Dengan kehidupan dunia sekarang, apakah bagian ini masih relevan? Mari kita lihat. Sebelum kita menjawab bagaimana mereka tetap bersatu, menganggap kepunyaan mereka kepunyaan bersama, membagi-bagikan kepada orang lain sesuai kebutuhan, kita harus menjawab pertanyaan ini. Siapa dan mengapa mereka melakukannya? Siapa mereka yang rela bersatu membagi-bagikannya? Siapa mereka? Hah? Rasul-rasul. Nah, ini tidak dengar ayat tadi. Ayat 44 tadi diawali dengan apa? Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Jadi siapa mereka?
Orang percaya, rasul-rasul juga termasuk ya. Jadi betul juga ya. Semua orang percaya. Siapa dan mengapa mereka melakukannya? Yaitu mereka adalah orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita bisa mendapati jawaban atas pertanyaan pertama tadi. Bagaimana mereka bisa bersatu, menganggap milik mereka, milik bersama, rela menjual untuk kebutuhan, dibagi untuk kebutuhan semua orang. Mengapa? Karena mereka telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting. Ingat, orang Kristen disebut orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ingat, orang Kristen disebut orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kedua apa? Orang percaya juga disebut apa? Orang Kristen. Karena apa? Karena mereka mengikuti teladan dan perintah Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya kekristenan awalnya dalam catatan sejarah itu bukan sebuah agama. Bukan sebuah agama, tetapi sebuah sebutan untuk para pengikut Kristus. Orang-orang yang mengikut Kristus disebut Kristen. Ya. Namun di dalam perjalanan sejarah kemudian diresmikan menjadi agama Kristen. Tetapi ingat, dasar dari kekristenan adalah pengikut Yesus. Jadi setiap orang yang berkata Kristen, dia adalah pengikut Yesus. Mengapa dia mengikut Yesus? Karena dia percaya kepada Yesus. Makanya kalau di awal perjanjian baru, gereja mula-mula, para pengikut Yesus ya disebut sebagai pengikut jalan lurus dan orang percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita baca di Alkitab ya seperti itu. Jadi ini sangat penting Bapak Saudara. Dengan melihat kondisi ini, apakah mungkin kita melakukan, orang-orang pada zaman gereja mula-mula melakukan hal itu? Oh, ternyata sangat dimungkinkan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Artinya apa? Mereka melakukan hal ini karena mereka percaya kepada Yesus dan mereka mau mengikuti teladan dan perintah Tuhan Yesus. Makanya kuncinya bagaimana supaya kita bisa melakukan hal yang sama? Satu, ketika kita mengatakan kita percaya Yesus, ketika kita mau mengikuti teladan Yesus, ketika kita mau percaya dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Amin. Orang bilang gini, mengikut Yesus, jadi orang Kristen pengikut Yesus susah kan? Betul ya? Susah enggak? Oh susah, betul ya? Susah enggak? Jadi orang Kristen pengikut Yesus susah enggak? Enggak ya? Enak ya? Enggak enak, susah. Ada orang bilang susah, ada orang bilang enggak. Ya, yang bilang enggak ya karena dia belum pernah mengalami kesusahannya. Sedangkan yang bilang susah ya dia terus mengalami kesusahan. Tapi saya mau bilang gini, orang ketika dia mengatakan jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus susah, karena dia mendapati ketika menjalani kehidupan ini banyak tantangan, banyak larangan. Nah, gitu ya. Wah, sebelum saya percaya Yesus, wah saya bisa aja mabuk-mabukan. Nah, gitu ya. Setelah percaya Yesus dilarang mabuk-mabukan, betul ya? Wah, dilarang mencuri. Sebelum percaya Yesus, wah curi apa saja enggak masalah. Dilarang berzina. Sebelum percaya Yesus ya mau bikin apa aja enggak ada larangan. Betul? Makanya dia bilang, aduh susah, harus tahan ini, tahan itu. Tapi saya mau katakan, setiap pelarangan yang ada di dalam kitab suci itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin.
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa kita dilarang mencuri? Kenapa kita dilarang berzina? Kenapa kita dilarang membunuh? Karena itu semuanya untuk kebaikan kita. Ya kita mencuri, ketahuan ayo gimana? Oh dipukulin, betul. Dan kalau semua orang hidup dalam pencurian seperti itu pasti tidak akan tenang. Zina pun sama, zina. Kenapa dilarang? Karena itu merusak hidup kita sendiri. Wah, tapi ada orang bilang, kan tidak apa-apa juga. Banyak orang juga kan sekarang kita lihat tenang-tenang aja mereka, betul nggak? Ya hidup seenak-enaknya aja, ikut mau mereka menikmati semuanya. Tapi saya mau katakan, pada akhirnya kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah. Di sanalah kita akan dihakimi. Ya. Oke. Makanya orang yang bisa melakukan bagian ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam golongan percaya kepada Yesus, bagaimanapun alasan kita, bagaimanapun kita merasa diri kita lemah, diri kita tidak sanggup, saya mau katakan, kita pasti bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti teladan perintah Tuhan Yesus. Siapa akan memberikan kita kekuatan? Tuhan kita. Nah, untuk itu ketika kita mendapati orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, artinya yang mau mengikuti teladan Yesus, perintah Tuhan Yesus, maka gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan akan terjadi jika meneladani dan mentaati perintah Kristus Yesus Tuhan sendiri. Ya. Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa, saudara? Keteladanan Yesus. Kalau kita mau menciptakan kesatuan dan persatuan, maka kita harus mengosongkan diri kita dan mengambil rupa seorang hamba. Persatuan dan kesatuan tidak akan terjadi, bukan saja di dalam gereja, di dalam komunitas apapun juga. Itu tidak akan terjadi kalau satu dengan yang lain terus mempertahankan egonya, terus mempertahankan keinginannya untuk didahulukan, masing-masing berlomba-lomba untuk mencari kepuasan dari kepentingan sendiri. Itu tidak mungkin terjadi persatuan dan kesatuan. Meneladani Kristus Tuhan, kita harus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Di dalam rumah tangga, di dalam gereja, persatuan dan kesatuan bisa terjadi kalau satu dengan yang lain mau mengosongkan dirinya. Ingat, masing-masing kita punya pribadi yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Kalau kita nggak mau mengosongkan diri dan teladan Yesus mengambil rupa seorang hamba, percayalah, kesatuan dan persatuan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan Allah rela menanggalkan keilahiannya, mengambil rupa seorang hamba, rela membasuh kaki murid-muridnya, pekerjaan seorang hamba, pekerjaan yang sangat rendah. Bagaimana dengan kita yang mengaku percaya kepada Yesus, yang mengaku pengikut Yesus? Maukah kita melakukan hal yang sama? Kalau kita mau, maka percayalah, persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud
dan bisa mendatangkan pertumbuhan di dalam gereja kita. Yang kedua, dia mau merendahkan diri dan taat sampai mati. Bapak Saudara, kerendahan hati itu sangat penting. Sangat penting. Di tengah-tengah dan juga di dalam kebutuhan kita manusia untuk adanya pengakuan, maka terkadang merendahkan diri itu sangat sulit sekali. Ya. Dan juga tentang ketaatan. Kalau kita mau taat di dalam mengikut Kristus Yesus Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil di dalam segala tantangan yang kita hadapi. Amin. Kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Maka kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya teringat dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Betul ya? Mengikut Yesus itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Ya. Gampang-gampang susah. Sebenarnya bukan gampang-gampang susah, susah gampang. Mengikut Yesus keputusanku. Tahu lagu ya? To follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Betul ya? Nah, kalau nyanyi begitu, berkata begitu mudah. Tapi ketika kita dihadapkan dengan realita keseharian kita, itu akan menjadi sulit. Ya, makanya kami senang ada gerakannya ya. Oke, kita coba. Ayo mari. Ya, bisa juga ya, maksud kita coba ya. Mari. Yesus yang jempol, manusia yang kelingking. Bisa? Oke. Mengikut Yesus. Jadi Yesus jempol, manusia kelingking. Kalau kita berkata mengikut Yesus, kemana Yesus pergi? Ke sana manusia ikut. Betul ya? Yesus pergi, manusia ikut. Betul ya? Yesus pergi, manusia ikut. Oke, bisa? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Susah-susah gampang ya. Kita bilang mengikut Yesus ya. Terkadang bukan kita yang mengikut Yesus, tapi apa? Yesus yang ikut kita ya. Ada yang cari gampang ya, gini lah gitu ya. Siapa yang ikut siapa terkadang itu menjadi blur. Bapak Saudara, itu tantangan yang kita hadapi. Tapi saya mau katakan, kalau kita mau mengikuti Yesus, seberapa berat tantangan yang kita hadapi, kita akan terus melangkah di dalam ketaatan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita di tengah pandemi sekarang untuk boleh terus hidup di dalam persatuan dan kesatuan, yang boleh terus memberikan kita semangat, sukacita, baik di dalam komunitas keluarga kita, di dalam komunitas lingkungan pekerjaan, maupun di tengah-tengah bangsa dan negara kita, di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, di dalam anugerah-Mu kami ada. Kami bersyukur Tuhan boleh membaca kitab suci, merenungkan, bersekutu bersama saudara seiman, baik kami sekeluarga yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara seiman kami yang mengikuti melalui media sosial yang ada. Tuhan, tolong kami, kalau hari-hari ini kami menghadapi tantangan, ada permusuhan, ada perpecahan di tengah-tengah komunitas, baik keluarga, gereja, maupun komunitas yang lain. Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan, hikmat dari Allah untuk boleh mengerti betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, untuk kemudian kami boleh bertumbuh untuk mendapatkan hasil yang baik. Tuhan, tolong kami, biarlah ketika kami menjadi percaya kepada Yesus, kami diingatkan kami adalah orang-orang Kristen, pengikut Yesus, yang mau meneladani apa yang telah Kristus lakukan dan mau mentaati apa yang Tuhan telah perintahkan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami,
para tenaga kesehatan yang hari-hari ini berhadapan langsung untuk penanganan pandemi COVID-19. Tuhan tolong mereka di dalam tugas mereka ketika mereka merawat, mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan juga melindungi mereka. Aparat keamanan dan juga menjalankan tugas mereka untuk menertibkan, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Tuhan juga berkati sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik di dalam kasih, sehingga masyarakat juga boleh merasa aman, merasa terayomi dengan tugas yang dikerjakan oleh aparat keamanan ini. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada juga Tuhan tolong. Biarlah gereja-gereja Tuhan terus diberikan kesehatan di dalam menjalankan tugasnya, sehingga boleh memberi dampak yang baik di dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka di dalam tugas, tanggung jawab, dan juga mungkin tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tuhan tolong. Biarlah di dalam kasih karunia Tuhan mereka dikuatkan. Terima kasih banyak Bapa. Mereka yang sakit, Tuhan tolong. Biarlah di dalam anugerah Tuhan, di dalam usaha yang mereka sedang cari untuk kesembuhan, Tuhan berkati, sehingga obat-obatan, makanan, minuman, sarana prasarana yang digunakan boleh berfungsi dengan baik untuk boleh memberikan mereka pemulihan. Beri kesabaran di dalam tantangan yang mereka hadapi. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Ini kami berdoa menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat Tuhan, terima kasih untuk Bapak Saudara, untuk kehadiran kita, keluarga yang boleh bersama, dan jemaat Tuhan yang boleh mengikuti melalui media sosial yang ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, ya, minggu depan kita berharap kita sudah bisa ibadah bersama. Jemaat Tuhan sudah bisa mengikuti ibadah bersama-sama onsite di tempat ini. Nanti kita akan beritahukan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang ada di tempat ini. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teristimewa di dalam ibadah kami pada hari ini. Dari awal hingga selesainya Tuhan sudah tuntun. Terima kasih. Biarlah kekuatan firman-Mu terus menaungi kami, menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.